warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan disampaikan materi metode harga pokok proses tanpa barang dalam proses awal. Nah, di sini akan dibahas untuk melalui satu departemen produksi. Contoh soal, misalkan di sini PT ABC mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2019, biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, dan biaya overhead pabrik 16.125.000. Untuk total biaya produksinya 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan itu adalah barang jadi 2000 kg, barang dalam proses 500 kg dengan tingkat penyelesaian 100% biaya bahan baku dan bahan penolong, 50% biaya tenaga kerja, dan 30% biaya overhead pabrik. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung data kuantitas fisik produknya. Nah, di sini produk yang masuk dalam proses itu adalah 2.500 kg, sedangkan produk jadi yang kemudian siap ditransfer ke gudang itu 2.000. Artinya masih ada sisa barang yang belum diproses, ya, itu adalah 500 kg. Sehingga dengan asumsi bahwa produk yang masuk dengan produk yang dihasilkan adalah sama, yaitu 2.500 kg. Selanjutnya kita menghitung unit ekuivalen. Rumusnya adalah produk jadi ditambahkan barang dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Nah, jadi di sini produk jadinya kemudian kita tambahkan dengan barang dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, di sini untuk biaya bahan bakunya itu adalah produk jadinya tadi 2000, kita tambahkan 500 yang belum selesai, yang masih dalam proses, kemudian dikalikan tingkat penyelesaian 100%, berarti 2.500. Untuk bahan penolong juga sama, berarti 2.500. Untuk biaya tenaga kerjanya semua sama ya, produk jadi 2000, kita tambah barang dalam proses 500. Kemudian kita kalikan tingkat penyelesaiannya yang berbeda, yaitu hanya 50%. Berarti untuk unit ekuivalennya adalah 2.250. Dan untuk BOP-nya itu adalah produk jadi 2000 ditambah barang dalam proses 500, kita kalikan tingkat penyelesaian 30%. Jadi unit ekuivalennya adalah 2.150 rupiah. Langkah berikutnya kita menghitung harga pokok per unit. Nah, di sini cara menghitungnya adalah dengan biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, untuk menghitung unit ekuivalen kita sudah lakukan di sebelumnya, ya, masing-masing kita sudah tentukan berapa unit ekuivalen dari biaya produksinya. Kemudian kita masukkan untuk masing-masing biaya produksinya. Nah, kemudian baru kita hitung, misalkan ini untuk bahan bakunya itu 5 juta, kemudian kita bagi dengan unit ekuivalen 2.500, berarti harga pokok per unitnya itu adalah 2.000, ya. Kemudian untuk bahan penolong dari 7.500 dibagi 2.500, 3.000, dan biaya tenaga kerjanya 11.250 dibagi 2.250, BOP-nya 16.125 dibagi 2.150, berarti 7.500. Total harga pokok per unitnya di sini
17.500. Selanjutnya kita menghitung pertanggungjawaban biaya yang dihitung dari jumlah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang ditambahkan dengan harga pokok produk dalam proses akhir. Untuk menghitung harga pokok produk jadi, kita hitung dari jumlah produk jadinya, kita kalikan dengan total harga pokok per unitnya. Untuk jumlah produk jadi adalah 2000 kilo, kita kalikan dengan jumlah dari harga pokok per unitnya adalah 17.500, berarti untuk harga pokok produk jadinya adalah 35 juta. Kemudian kita hitung untuk harga pokok produk dalam proses akhir. Di sini kita hitung satu persatu untuk masing-masing biaya produksinya. Dengan rumus adalah prosentase tingkat penyelesaian kita kalikan jumlah produk dalam proses akhir, kita kalikan harga pokok per unit masing-masing. Contoh, untuk harga pokok produk dalam proses akhir biaya bahan baku kita hitung dari 100%, kita kalikan 500 kilo, kita kalikan harga pokok per unitnya Rp2.000, yaitu 1 juta. Kemudian untuk biaya bahan penolong di sini 100% kita kalikan 500 kilo, kita kali Rp3.000 sama dengan 1.500.000. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja, prosentase tingkat penyelesaiannya adalah 50% kali barang dalam proses akhir 500 kilo, kita kalikan harga pokok per unitnya Rp5.000 sama dengan 1.250.000. Kemudian untuk BOP tingkat penyelesaiannya 30%, kita kalikan barang dalam proses akhir 500 kilo, kita kali harga pokok per unit 7.500 sama dengan 1.125.000. Jadi untuk total harga pokok produk dalam proses akhirnya adalah 4.875.000. Nah, kemudian kita jumlahkan. Tadi harga pokok produk jadinya adalah 35 juta, kemudian kita tambahkan dengan harga pokok produk dalam proses akhir 4.875.000. Berarti jumlah biaya produksinya harus sama seperti yang ada di dalam pembebanan biaya 39.875.000. Setelah kita menghitung dari 3 tingkatan ya, tadi misal yang pertama adalah data kuantitas, tadi kita menghitung data kuantitas fisik produk. Yang kedua kita adalah menghitung pembebanan biaya, yaitu harga pokok per unitnya. Kemudian kita menghitung pertanggungjawaban biaya. Kemudian dari hasil perhitungan tadi kita rekap menjadi satu laporan, yaitu laporan harga pokok produksi. Kita lihat seperti ini. Berikut ini adalah laporan harga pokok produksi ya, dari perhitungan kita tadi, kemudian kita rekap menjadi satu di sini, data kuantitas fisik, kemudian pembebanan biaya dan perhitungan pertanggungjawaban biaya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk perhitungan pembebanan biaya, total biaya produksinya adalah 39.875. Nah, kemudian ketika nanti di tahapan perhitungan pertanggungjawaban biaya, ketika kita menjumlahkan harga pokok produk jadi dengan harga pokok produk dalam proses akhir, jumlahnya harus sama, yaitu 39.875.000. Setelah kita selesai membuat laporan harga pokok produksi, langkah berikutnya adalah membuat jurnal yang diperlukan. Kita bisa lihat seperti ini. Yang pertama adalah pencatatan pemakaian bahan baku. Untuk jurnalnya adalah sisi debitnya barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 5 juta, kemudian sisi kreditnya persediaan bahan baku sebesar 5 juta.
Yang kedua, pencatatan pemakaian bahan penolong. Untuk jurnalnya, sisi debit barang dalam proses biaya bahan penolong 7.500.000, sisi kreditnya persediaan bahan penolong 7.500.000. Selanjutnya yang ketiga, pencatatan biaya tenaga kerja. Untuk jurnalnya, sisi debit barang dalam proses biaya tenaga kerja 11.250.000, sisi kreditnya adalah gaji dan upah 11.250.000. Yang keempat adalah pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, di sini untuk sisi debitnya barang dalam proses biaya overhead pabrik 16.125.000, kemudian sisi kreditnya berbagai rekening dikredit 16.125.000. Mengapa kita menggunakan nama akun ini? Dikarenakan untuk biaya overhead pabriknya selain untuk bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsungnya, itu untuk beberapa biaya itu tidak disebutkan di situ, sehingga kita menggunakan istilah atau menggunakan akun seperti berbagai rekening dikredit. Pencatatan berikutnya adalah pencatatan produk selesai, yaitu untuk sisi debitnya itu artinya jumlah dari produk jadinya tadi kan sesuai dengan laporan produksi kita 35 juta. Nah, 35 juta itu kita peroleh dari hasil apa saja? Kan tadi kan kita jumlahkan dari hasil apa? Barang dalam proses ya, yang masih dalam proses dari biaya bahan bakunya tadi, kemudian kita pindahkan ke sisi kreditnya. Nah, di sini makanya produk jadinya itu terdiri dari sisi kredit barang dalam proses biaya bahan bakunya 4 juta, kemudian barang dalam proses bahan penolong 6 juta, barang dalam proses biaya tenaga kerjanya 10 juta, dan barang dalam proses BOP-nya adalah 15 juta. Ini kita hitung dari mana? Ini kita hitung dari produk jadi. Produk jadinya kita tadi berapa? 2000 kilo. 2000 kilo kita kalikan masing-masing harga pokok per unit tadi, kita hitung dari tahap kedua tadi, pembebanan biaya harga pokok per unit. Misalkan contohnya untuk biaya bahan baku, produk selesainya atau produk jadinya adalah 2000 kilo, kita kalikan harga pokok dalam harga pokok per unitnya 2000 rupiah, berarti 4 juta ya, begitu seterusnya. Berarti kalau bahan penolong berarti 2000 kilo kita kali 3000. Kalau biaya tenaga kerjanya adalah 2000, kita kalikan 5000. Untuk BOP-nya itu berarti dari 2000 kali 7500. Yang terakhir adalah pencatatan produk dalam proses akhir. Untuk persediaan produk dalam proses akhir sebesar 4.875 ini kita hitung dari penjumlahan barang dalam proses biaya bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, kita hitung dari mana? Untuk misalkan contoh barang dalam proses biaya bahan baku 1 juta. Ini kita dapatkan dari perhitungan tingkat penyelesaian, kita kalikan barang dalam proses akhir, kita kali harga pokok per unit masing-masing. Nah, misalkan tadi prosentasenya 100%, kita kali 500, kita kali 2000 sama dengan 1 juta. Untuk bahan penolong tingkat penyelesaian 100%, kita kalikan 500, kita kali 3000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja 50% kali 500 kali 5000. Kemudian untuk BOP-nya 30% kali 500 kali 7.500. Nah, itu adalah perhitungan dari masing-masing barang dalam proses